Jadi hari ini dalam masa-masa kesulitan sekalipun, saya mau sampaikan kepada kita, jangan takut saudara menabur kalau memang itu Tuhan yang suruh saudara kan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya kenal dengan seorang jemaat yang dia jemaat seperti kebanyakan, seorang aktivis gereja, bukan pendeta. Dia pekerja, karyawan, dan pada satu peristiwa tertentu memberikan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, dia melihat hitung-hitungan secara logika, gaji yang diterima setelah potong sana potong sini, pada waktu itu bulan itu pengeluaran cukup banyak, hanya tersisa sedikit kalau atau apalagi kalau dipotong dengan perpuluhannya. Lalu kemudian dia berpikir seperti ini, kalaupun seandainya dia pertahankan itu, dia tidak memberikan persepuluhan, maka dalam bulan itu pun juga tidak akan nyampe. Bahkan dalam waktu seminggu, maka uang yang dia miliki akan habis. Lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, kita tetap memberi persepuluhan, masalah nanti bagaimana itu gampang. Karena dia berpikir sebagai seorang karyawan bisa saja dia pinjam dari koperasi karyawan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, karena perbuatan nekatnya ini dalam tanda kurung, memiliki sebuah iman, percaya toh apa yang dia kerjakan semuanya juga akan berakhir, uangnya habis. Dan sampai dengan bulan berikutnya dia terima gaji, dia memberikan kesaksian, dia tidak pernah datang ke koperasi untuk meminjam. Nah, sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semuanya, jangan takut ketika Tuhan memberikan sebuah perintah meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 13, ayat jangan takut kita pada pembahasan kita hari ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat selanjutnya berkata, Tuhan yang akan memelihara janda itu. Nah Bapak Ibu, saya sedang berpikir, janda ini pun ketika mendengar perkataan Elia, dia tidak kenal siapa Elia. Elia orang baru, dan sewajarnya pada waktu zaman itu orang kalau kedatangan tamu itu disambut seperti raja, dibuat senyaman mungkin. Tetapi harus diingat kondisi pada zaman itu sekitar 2 tahun tidak turun hujan, artinya mengalami kekeringan. Dan si janda itu keluar pun untuk mengumpulkan ranting, membuat roti untuk mereka, dan setelah itu akan mati. Saya tidak ngerti apa yang dipikirkan oleh si janda. Yang jelas janda itu pulang, mungkin dalam bahasa saya, dia bikin untuk dia dan anaknya besoknya mati. Kalaupun dia bikin untuk Elia, toh hari itu kalau nggak dapat apa-apa, dia pun juga mati. Hanya beda hari saja, kira-kira seperti itu. Dan iman yang dimiliki oleh si janda, saya tidak tahu apakah iman itu nekat atau tidak. Yang jelas Elia cuma berkata, Tuhan berfirman, dan ini yang menjadi pegangan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, tahun berikutnya, jadi setelah 2 tahun Elia di Sungai Kerit, 1,5 tahun kemudian dipelihara oleh janda ini. Bapak Ibu, sekali lagi kadang-kadang beriman itu kadang-kadang nekat, kata orang. Tapi percayalah, meskipun orang berkata nekat, tetapi Allah memiliki 1 juta cara untuk menolong dan menyatakan firman-Nya. Karena Alkitab berkata, barang siapa menabur pasti akan menuai. Jadi hari ini dalam masa-masa kesulitan sekalipun, saya mau sampaikan kepada kita, jangan takut saudara menabur kalau memang itu Tuhan yang suruh saudara. Kadang-kadang sebab menabur itu Alkitab mencatat harus berlinang dengan air mata, tetapi dia akan bersorak-sorai ketika membawa berkas-berkasnya. Jadi hari ini sidang jemaat, saudara semuanya, Bapak Ibu yang
merasa mendapatkan perintah dari Tuhan dan saudara berpikir bagaimana bisa memberikan persembahan yang seperti ini saja kurang, belum lagi biaya anak, dan dalam kondisi kita hari ini kelihatannya tidak masuk akal. Memang Allah selalu bekerja sepertinya tidak masuk akal. Percayalah, kalau Allah yang siapkan, kalau Allah yang perintahkan, maka Allah yang akan mempersiapkan di dalam segala kekayaan hikmat dan kekayaan Tuhan itu. Haleluya. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kadangkala kami tidak dapat mengerti ketika Engkau berbicara dan berfirman, ketika Engkau memberikan sebuah perintah. Tapi biarlah kami seperti janda di Sarfat. Kami tidak tahu, kami tidak bisa menyelami isi hati dan pikirannya, tetapi Tuhan selalu menepati setiap janji-janji-Mu. Meskipun bagi orang lain kami kelihatannya atau janda itu kelihatannya bodoh, tapi di hadapan Tuhan Engkau memberi pertolongan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus berjuang, jangan takut. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.